Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semangat pagi, alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, semoga semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan nikmat iman Islam, dan nikmat untuk tetap selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Karena la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabal lasyadid. Barang siapa bersyukur akan Allah tambahkan nikmat dan nikmat yang kita akan pelajari pada hari ini. Karena kemarin kita sudah selesai dengan bab 2, kita akan melanjutkan dengan bab 3 dengan tema mari berperilaku terpuji. Anak-anak bisa membuka buku LKS dengan tema tersebut, berperilaku terpuji. Bisa dibuka halaman 23 atau di buku paket silahkan dibuka juga bisa. Kemudian di situ ada beberapa subbab atau subtema, yaitu yang pertama adalah gemar membaca, kemudian pantang menyerah, hemat, dan rendah hati. Untuk hari ini mungkin kita akan berbicara dua bab terlebih dahulu, kemudian kita akan lanjutkan selanjutnya 2 bab di minggu ke depan. Jadi untuk materi pembelajaran 3 ini kita bagi menjadi 2 sesi. Baik anak-anak, kalian siapkan dulu alat-alatnya, buku tulisnya, apa yang perlu diambil dulu. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa belajar, berdoa memulai suatu hal yang bermanfaat. Semoga Allah memberikan berkahnya, ilmu yang bermanfaat dan kepahaman. Berdoa bersama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, langsung saja. Sudah dibuka bukunya, nanti kalian bisa mengambil hikmah atau mengambil hal-hal yang perlu kalian catat atau kalian simpan materinya. Kalian juga bisa meresum dari buku atau LKS, atau kalian bisa menggunakan media-media lain, misalnya media pembelajaran di sekolah lain. Sekarang banyak bersekali ya, kita bisa berkolaborasi atau mengambil pelajaran atau mengambil ilmu-ilmu dari guru-guru yang lain. Yang pertama, mari kita tentang gemar membaca. Setelah kita ketahui bahwa Allah menganjurkan kita untuk menjadi seseorang yang beriman, tentunya itu ya, dalam wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, diantaranya adalah dengan menyuruh membaca, yaitu apa? Surat Al-Alaq. Ya, betul. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang bunyinya. Ayo, siapa yang bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allamal bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Oke, itu ya. Nanti kalian bisa simak juga di murotal Al-Quran juz 30. Sering-seringlah untuk mendengar itu agar telinga kita terbiasa mendengar ayat-ayat Allah. Baiklah, kita telah ketahui bersama bahwa pengetahuan itu, ilmu pengetahuan tertuang dalam sebuah buku. Ada istilah bahwa buku adalah
jendela ilmu atau jendela dunia. Barang siapa membaca buku, maka dia telah berkeliling dengan dunia. Dan sekarang untuk memperoleh pengetahuan itu tidak semerta-merta dengan buku, namun kita dapat membaca segala hal yang kita ketahui, yang kita dapatkan, baik itu secara pengalaman, kemudian ilmu pengetahuan melalui buku, dan sekarang ditunjang dengan teknologi, kita bisa mendapatkan pengetahuan dari berbagai media informasi elektronik dan sebagainya, Google pastinya, kemudian ada e-book, buku dalam elektronik ya, yang bisa kita download. Misalnya kalian butuh buku PAI kelas 4 tema ini dan sebagainya, kalian ada buku paket dan sebagainya, bisa download juga. Nah, itu tidak perlu kita dulu harus mencari buku misalnya di Shopee, di Gramedia dan sebagainya. Dengan kemudahan-kemudahan ini mari kita manfaatkan gitu. Dengan teknologi yang ada mari kita gunakan. Jangan digunakan teknologi untuk hal-hal yang kurang berguna, misalnya berlebihan dalam bermain game dan sebagainya. Baik anak-anak, dengan itu kalian bisa membaca buku sebanyak-banyaknya agar pengetahuan itu masuk ke dalam diri kalian dan menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat. Dengan membaca kita dapat mendapatkan berbagai macam ilmu, baik ilmu agama, ilmu pengetahuan umum, ilmu banyak ya, sains, teknologi dan sebagainya, itu dari membaca. Kemudian manfaat membaca yang lain apa? Ada yang tahu? Kalau kita rajin membaca, ya, kita dengan rajin membaca akan menjadikan diri kita pintar atau cerdas. Orang yang sering membaca buku, pembicaraannya akan cerdas. Ya, jadi kalian harus banyak baca buku. Jadi pembicaraannya tidak seputar itu aja. Kalian lihat coba. Orang yang banyak membaca buku, pengetahuannya akan luas. Dia bicara akan dari berbagai aspek atau berbagai sudut pandang, tidak hanya satu sudut pandang, karena dia punya referensi banyak. Oh, kalau di menurut ini pengetahuan ini masalah itu tuh bisa diatasi dengan, jadi tidak ini pakai ini, caranya ini gitu, harus ini, enggak seperti itu, karena dia perpandangannya sudah luas. Jadi dia akan menjadi seorang yang fleksibel, dia akan menjadi seorang yang toleran dan sebagainya. Oke, itu keuntungan yang kedua. Keuntungan yang ketiga dari gemar membaca buku adalah banyak ide. Jadi orang yang banyak membaca buku itu memperoleh banyak ide atau informasi, dan itu bisa menjadikan dia berkembang misalnya, atau kreatif lah, dia bisa menghasilkan karya. Dengan membaca buku dia bisa menulis, mungkin menyampaikan informasi dengan inovatif, dengan menarik dan sebagainya, disampaikan kepada orang lain menggunakan media atau dan sebagainya, dan itu bisa menjadi suatu hal yang positif, walaupun tidak selalu itu dijadikan sebagai pekerjaan, tapi itu bisa juga menjadi sebuah pekerjaan. Misalnya apa? Misalnya adalah penulis dan sebagainya. Itu mereka dari banyak membaca buku, karena dengan membaca buku banyak akan mendapatkan ide gagasan. Yang lainnya adalah membuat otak dan pikiran itu aktif. Dengan membaca buku kita akan selalu berpikir, kita akan membandingkan, oh dengan buku ini seperti ini ya, kok dengan buku yang ini dengan ini seperti ini. Jadi kita banyak hal yang harus kita bandingkan, yang dipikirkan, tapi bukan pikiran yang membuat pusing, bukan, tapi pikiran yang membuat kita positif, pikiran yang membuat kita kreatif, otak kita bekerja. Kemudian yang lain apa dari manfaat banyak membaca buku?
selain pintar, kemudian pengetahuan dan informasinya banyak, memperoleh banyak ide dan bisa membuat karya dari situ, kemudian otak berperan aktif, apalagi mendorong kreativitas ya, tadi membuat buku dan sebagainya, itu membuat puisi, karangan, cerpen, novel dan sebagainya, itu dari kegemaran membaca ya. Yang lain juga dapat mempengaruhi perilaku. Kok bisa ya dari membaca buku mempengaruhi perilaku? Ya iya, kalau buku yang kita baca itu adalah motivasi, kemudian buku-buku yang kita baca itu adalah sebuah pengetahuan yang baik, pastinya akan mempengaruhi perilaku kita. Misalnya motivasi kita menjadi orang yang semangat, tidak pantang menyerah, kemudian apa ya, kalau misalnya buku-buku agama yang menebarkan kebaikan, kita jadi termotivasi berbuat kebaikan, sedekah dan sebagainya. Oke anak-anak, itu salah satu atau hal-hal yang bisa kita peroleh dari kita banyak membaca buku. Nah sekarang Bu Ika akan mengajak kalian untuk membaca. Kalian baca dulu satu buku yang ada di depan kalian gitu. Nah nanti kalian bisa membaca laporan Bu Ika, Bu aku udah selesai, Bu aku sampai halaman sekian gitu. Itu untuk minggu ini ya, dari bab membaca buku. Bu Ika minta partisipasi kalian untuk membaca. Oke, bagaimana anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau membaca pasti semua suka ya. Ada yang nggak suka membaca buku, membacanya komik. Oke, nggak apa-apa, nanti laporannya Bu, saya membacanya komik, nggak apa-apa. Baik anak-anak, itu yang dapat Bu Ika sampaikan. Adapun mungkin yang ada yang ditanyakan, nanti kita lanjutkan di grup WA. Sekian dulu dari Bu Ika. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa minggu depan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.